Tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik pada orang ini. Berhenti. Aku bilang berhenti. Sebenarnya kamu mau apa sih? Sudah kubilang aku tidak tertarik padanya. Jangan terlalu mengangkat dirimu di sini. Bicaranya seolah kamu hebat, sudah membuangnya. Sebenarnya Ouyang Hao yang tidak mau kamu kan? Dulu dibuang sudah biasa. Bahkan sampai jauh-jauh ke Shenzhen. Anak miskin ini memang tebal muka ya. Tapi tidak heran. Mungkin karena rumahmu selalu miskin, dinding tipis, terbiasa dengan hujan dan angin, hingga memiliki kemampuan kulit tebal dan kasar. Ini aku benar-benar tidak bisa menyaingi. Apa masalahnya kalau keluargaku miskin? Keluargaku miskin, urusanmu apa? Mengganggumu ya? Sebenarnya keluargamu miskin bukan urusanku. Tapi sekarang kamu datang ke Shenzhen untuk menipu orang. Aku tidak bisa membiarkan temanku tertipu. Jelaskan, aku menipu siapa? Berani bilang kamu tidak menipu Duan Tianle? Berani bilang kamu tidak menipu orang? Bilang kamu anak orang kaya? Siapa itu Duan Tianle? Tidak bisa bicara ya? Kamu ini penipu yang tidak tahu malu. Aku menipu Duan Tianle, lalu kenapa? Kamu bilang kamu teman Duan Tianle. Nah, aku tidak percaya. Duan Tianle akan berteman dengan orang sepertimu? Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Kamu tidak lihat sendiri penampilanmu yang jelek seperti wanita kasar ini? Ouyang Hao. Tidak heran kamu ingin rujuk denganku. Aku benar-benar kasihan padamu. Ouyang Hao. Aku bersumpah tidak, dia menipumu, lihat saja dia seperti apa. Miskin, jelek, dan jorok, aku mungkin suka dia? Zhong Kuan, jangan sembarangan bicara ya. Tian Ali. Kamu siapa sih? Kamu itu yang kerja di toko coklat Kuan. Si brengsek itu. Brengsek apa? Dia itu anak tertua keluarga Duan. Diam. Aku belum memperkenalkan diriku dengan baik. Aku sahabat Yuing. Nama ke Yaon Luo. Mau kemana? Mau kabur karena takut dihukumnya. Kamu yang kabur karena takut dihukum, kamu yang penjahat. Walaupun Tianle sudah meninggalkanmu. Tapi apa yang kamu lakukan pada Tianle? Tidak bisa begitu saja dilupakan. Tianle, kamu tidak tahu. Kamu dipermainkan oleh perempuan ini. Dia sama sekali bukan anak pengusaha makanan besar. Ayahnya seorang penjudi, keluarganya miskin sampai rumahnya digadaikan. Bagaimana mungkin dia anak orang kaya? Tapi untungnya Tuhan masih adil. Kamu berhasil meninggalkannya tepat waktu. Ini namanya karma. Dengar tidak karma? Minggir. Kenapa kamu menarikku? Tidak dengar apa yang dia katakan. Aku hampir miskin, tidak pantas jadi temanmu. Kamu sudah menipuku sedemikian parah, tidak mungkin aku biarkan kamu pergi begitu saja. Benar sekali. An Luo. Sebagai balasan karena kamu memberitahuku hal ini, aku akan memberimu hadiah besar. Tidak apa-apa, itu hal kecil. Tidak masalah. Siapa itu? Kamu juga dapat bagian. Tianle, kenapa kamu? Ini hadiah yang akan kuberikan pada kalian. Zhong Kuan adalah orangku. Siapa yang berani menyentuhnya, aku yang akan marah. Tianle, aku baik hati membantumu. Kenapa kamu malah membela si penipu ini? Aku rela ditipunya, kenapa? Urusan kalian apa? Kalian ngapain? Ini orangmu ya? Tidak tahu. Jangan berantem, berhenti. Kalian ngapain? Mungkin salah orang. Terlalu banyak tahu tidak baik untukmu. Tianle. Jangan berantem, Tianle. Tianle. Dasar perempuan brengsek.
Lepas. Jangan berantem. Jangan berantem, berhenti. Cepat pergi. Tianle. Ayo pergi. Aceng, terima kasih ya. Ini yang harus aku lakukan Tuan Tianle. Kenapa orang-orang itu memukuli Tianle? Sakit? Lumayan nggak sakit. Jangan bergerak. Pelukannya pelan-pelan. Jangan bergerak. Kamu bilang si Ouyang Hao itu. Berantem aja minta banyak orang. Kamu bisa nggak berantem? Kalau nggak bisa, lari aja. Masa berantem aja harus diajarin? Aku ini jagoan, tahu. Jagoan? Terus 2 garis darah di hidungmu itu apa? Aku mimisan, cepat, lapin. Cepat. Zongguan, aku baik hati mau bantu, malah kamu bercanda sama aku. Siapa yang bercanda? Aku malah belum tanya kamu. Tadi yang ngomong kasar jelas-jelas Yawan Luo. Kenapa kamu malah marahin Ouyang Hao? Lalu, kamu mau aku berantem sama cewek? Kalau begitu, kamu berantem sama Ouyang Hao aja. Aku udah berantem sama Ouyang Hao. Kenapa? Pada akhirnya, Yawan Luo bakal ngejar-ngejar kamu buat marahin. Itu semua karena hubungannya sama Ouyang Hao. Kenapa? Aku berantem sama Ouyang Hao, kamu gak tega? Siapa yang nggak tega? Semua hal harus ada alasannya, kan? Alasan? Waktu dia ninggalin kamu, dia kasih alasan gak? Dia di depan Yawan Luo. Bilang kamu cewek miskin, dia kasih alasan gak? Aku memang miskin. Dia nggak salah ngomong. Kamu dengar semuanya? Kapan kamu ada di sana? Dengar. Berapa lama kamu dengar? Kenapa nggak keluar lebih awal? Buat tegakkan keadilan. Sekarang kamu tahu aku datang buat tegakkan keadilan. Kalau bukan karena kamu telat datang, kamu masih aja berantem sama Ouyang Hao. Aku telat datang? Apa yang kamu tulis di kertas itu? Tempat lama apa? Kita kenal 10 atau 20 tahun? Aku tahu apa itu tempat lama. Tempat lama itu restoran, waktu kalian baru datang ke Shenzhen. Aku ajak kalian makan di sana. Kamu lupa? Oh iya? Aku lupa. Kalau kamu nulisnya jelas, aku pasti tahu. Apa sih yang kamu tulis? Itu semua karena kamu gak datang. Hari ini saya bertemu dengan Master Ruan. Selesai. Lanjut. Hari itu saya minta kamu mengirim bunga untuk ibu saya. Maaf sudah membuatmu tidak nyaman. Ini untuk meminta maaf. Walaupun saya tidak tahu apa yang ibu saya katakan padamu. Tapi saya rasa, mungkin dia tidak mengatakan hal yang baik. Jadi ini adalah permintaan maaf dari ibu saya. Bukan, ini saya sendiri yang minta maaf padamu. Kamu bingung ya? Saya penjual bunga, ngapain kasih saya bunga? Justru karena kamu penjual bunga. Kamu sering mengirim bunga untuk orang lain. Tapi belum pernah menerima bunga dari orang lain. Kali ini ada anak laki-laki yang mengirimimu bunga. Saya pergi dulu, bye. Jika tidak seperti ini, pasti lebih baik. Kamu bukan Duan Tianle. Dan saya bukan Zhong Kuan-Kuan. Kita tidak terpisah begitu jauh. Tidak tinggal di 2 dunia yang berbeda, belahan bumi selatan dan utara. Pasti lebih baik.
Hei, kenapa melamun? Mengirim 1 buket mawar putih, lalu membawa 1 buket mawar merah kembali. Setelah kembali, kelakuannya jadi aneh. Siapa yang mengirim bunga ini? Kamu tahu arti bunga mawar merah dan babies bread? Orang yang mengirimimu bunga ini pasti sangat menyukaimu. Tentu saja saya tahu. Mawar merah melambangkan cinta. Babies bread melambangkan kasih sayang. Tapi orang yang mengirim bunga ini mungkin sama sekali tidak tahu. Dan beberapa hal spesifik lainnya. Ya, semuanya ada dalam proposal. Baik. Paman. Paman kedua juga ada di sini. Maaf, saya tadi ada urusan yang tertunda, jadi terlambat. Ini adalah yang saya katakan sebelumnya. Proposal Pulau Fantasi sudah saya minta orang untuk mengevaluasi. Ada kemungkinan untuk dilakukan. Berdasarkan karakteristik geografis, bisa didesain. Begini, taruh dulu di sini. Nanti saya lihat lagi, ok? Baik, saya akan datang lagi dalam beberapa hari untuk meminta pendapat Anda. Paman, saya terlambat dari waktu yang kita sepakati, sungguh maaf. Minta maaf tidak bisa hanya dengan kata-kata. Seperti kamu yang tidak bisa diandalkan, suka terlambat. Itu adalah pantangan besar dalam bisnis, sangat menjengkelkan. Kamu sering telat, tapi paman dan bibi kan keluarga sendiri. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Walk to Master Wan. Sudah, jadwalmu dengan Master Wan sudah lewat. Sekarang waktunya bahas proposal bisnis kita. Kalau tidak ada urasan, silakan keluar. Saya yakin Master Wan tidak berminat bermain dengan anak kecil sepertimu. Kalau begitu saya pamit dulu. Ayah. Tangga Master. Terima kasih banyak untuk arahan hari ini. Kami akan segera revisi, semoga kerjasamanya lancar. Terima kasih Master, hati-hati di jalan. Semoga kerjasamanya sukses. Hei tai ya. Dah sampai jumpa. Tak kira negosiasinya bisa berjalan mulus, bagus sekali. Hari ini memang sukses. Tuan muda keluarga Duan. Kali ini kamu cukup serius ya. Tak perlu cari dia lagi. Dia tak mau temui kamu. Bibi, Master Ruan ini orang yang berprinsip. Kalau dia bilang tidak mau, ya memang tidak akan ketemu. Daripada buang waktu di sini, mending pikirkan solusi nyata. Buat Tamon?
Kamu terlalu polos. Ayo pergi. Aku mau bangun mimpi, bukan taman biasa. Walau aku belum yakin Fantasy Island ini akan dapat untung berapa, tapi aku percaya. Keceriaan dan mimpi itu tak ternilai. Di dunia nyata kita harus dewasa. Tapi aku ingin ada tempat untuk bernostalgia dengan masa kecil. Mengingat kepolosan dulu. Aku ingin ada tempat untuk melepas penat, mengisi energi sebelum berjuang lagi. Tak ada orang yang terlahir ingin berebut kekuasaan sampai babak belur. Aku yakin Paman dan Bibi juga punya masa polos dulu. Jangan. Yuk pergi. Ayo cepat pergi. Kenapa tadi aku bilang kalimat terakhir itu sih? Konyol banget. Tian Li. Paman, Sudah menunggu saya di sini ya. Paman, waktu yang kita sepakati. Saya terlambat begitu lama, itu kesalahan saya. Saya juga tidak berniat membela diri. Sebenarnya saya tidak berharap Paman memberi saya kesempatan lagi. Tapi ini bukan urusan saya sendiri. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Saya harap Paman bisa, dari sudut pandang yang objektif, mempertimbangkan kasus ini. Jangan karena tindakan pribadi saya, lalu menghapus semua jasa tim. Sekali lagi saya minta maaf kepada Paman. Tidak apa, tidak apa. Tidak masalah. Begini, tadi percakapanmu dengan paman kedua. Saya dengar sedikit. Saya juga sangat mengerti perasaanmu sekarang. Saya akan mempertimbangkan dengan serius dan teliti proposalmu itu. Kalau begitu Paman. Tapi ada satu hal, hari ini saya memang sudah janji dengan seseorang. Lain kali kita bicara lagi ya. Baiklah Paman, kalau begitu saya pergi dulu. Paman, sampai jumpa. Kami memutuskan untuk mengikuti saran Master. Membangun sebuah kota kecil. Tentu ini bukan kota sungguhan. Tapi sebuah kota tier 1. Mempertimbangkan kepentingan bisnis. Kota ini bukan untuk ditinggali. Tapi untuk berbisnis, dengan begitu. Seluruh kasus ini akan lebih menarik perhatian. Ada perhatian, pasti ada peluang bisnis. Menarik, memang pantas disebut master. Dengan begitu, seluruh kasus ini jadi lebih menarik. Bagus sekali, kasus Pulau Fantasi Tianle. Apakah master memberikan saran bagus untukmu? Ayah Tianlu. Apa Master memberikan petunjuk untukmu? Kamu selalu merahasiakan ini dari ibu, sekarang saatnya yang krusial. Kamu harus mengatakannya. Master Ruan dia. Tianle katakanlah, kakek ingin mendengarnya. Master Ruan dia. Ayah, kakak kepar. Menurut saya, kalian jangan menyulitkan Tianle. Master itu sama sekali tidak memberikan pendapat apapun padanya. Bagaimana bisa, meskipun master menjamin penilaian ini adil dan tidak memihak, tapi bukankah sudah disepakati? Masing-masing pihak punya satu kali kesempatan diskusi dan ruang revisi? Bukankah master melakukan ini? Master tentu saja bertemu kami secara terpisah untuk memberikan saran yang berbeda pada rencana kami. TAPI. Duan Muda Kita ini sama sekali tidak menganggap serius hal ini. Pada hari pertemuan, tidak tahu kemana perginya. Terlambat 2 jam penuh. Ayah, katakan, Tianlu di keluarga Duan kita adalah anak emas. Tapi Master Ruan bukan hanya keluarga Duan kita yang memberinya makan. Jadi, bahkan jika dia tidak melihat dan langsung membuang bahan ke tempat sampah, kita tidak bisa menyalahkannya. Setuju ayah? Tian Li. Apakah yang dikatakan Bibi Kedua benar? Apakah kamu benar-benar terlambat 2 jam dan dia bahkan tidak melihat kasusnya? Langsung membuangnya ke tempat sampah, benar? Kakek. Ibu,
Ada apa? Yunmei kenapa? Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, Tian Ali, apakah ini yang terjadi? Master Wan, Silicon. Silakan masuk, Master Ruan. Halo, Quechua, Silicon Duduk, Tidak, and Duduk. Master Ruan, silakan duduk di sini. Saya duduk di sini, silakan. Silicon duduk, Terima kasih. duduklah. Master Ruan, hal ini merepotkan Anda. Ketua, Anda terlalu sopan. Saya selalu berharap ada kesempatan untuk bekerja sama dengan ketua, kali ini berkat komite proyek Shekou yang memilih saya untuk membuat keputusan ini. Saya merasa sangat terhormat. Sejujurnya, kasus yang diajukan perusahaan Anda kali ini sangat menarik bagi saya, juga members otak. Anda terlalu sopan. Master, sepertinya Anda sudah membuat keputusan hari ini. Ya, setelah beberapa hari penelitian, saya dengan berat hati membuat keputusan ini. Semua proyek ini dalam pelaksanaannya, meskipun tidak mudah, bagi saya ini juga sesuatu yang sangat menantang, tapi saya harap kerja sama kali ini bisa berjalan dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Tian Leja. Mari kita bersama-sama membangun pulau impian yang fantastis. Terima kasih, Master. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Hari itu kau seharusnya menghentikan Duan Tianle untuk menemui Ruan Xixiong. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kau lakukan. Hari itu aku mengikuti Tianle. Tiba-tiba beberapa orang menyerangnya, situasinya genting. Aku tidak bisa tinggal diam. Si bodoh yang tidak bisa berbuat apa-apa ini. Ini semua adalah ulahmu, bukankah kau sudah berjanji padaku untuk tidak membiarkan Duan Tianle muncul? Sekarang dia tidak hanya muncul, tapi juga berhasil mengalahkan Ruan Xixiong. Bagaimana kau menjelaskan ini? Yang merusak sebenarnya adalah sopir keluarga kalian. Tapi kalian malah menyalahkanku. Sudah berapa lama aku menunda untuk kalian? Bisa dilihat betapa buruknya rencana kalian. Kau. Kerjasama kita benar-benar dibatalkan sampai jumpa. Halo. Boss. Sudah kukatakan padamu sebelumnya, Yo Sening ini tidak bisa diandalkan. Mohon tunggu sebentar. Bos kami mengajukan proposal lain. Mohon pertimbangkan baik-baik. Ayo bersulang, bersulang. Bersulang, bersulang, bersulang. Aku beritahu ya, Master bilang proyek kota itu sangat menantang.
Tapi dengan kepercayaan dirinya, dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tapi kalian tahu tidak? Master bilang proyek Pulau Fantasi ini, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Master bilang selama bertahun-tahun ini, dia sering memikirkan bagaimana cara untuk melampaui dirinya sendiri. Dan bangunan menarik apalagi yang belum pernah dia lihat, jadi. Ayo, sayap ayam. Jadi alasan Master memilih kasusmu. Bukan karena kau punya ide-ide brilian. Hanya karena kebetulan sesuai dengan keinginannya. Sudah kukatakan, Tianle baru masuk perusahaan. Kenapa dia langsung mendapatkan perhatian Master? Menurutku itu karena keberuntungan. Aku bilang, Benar, Tianle, keberuntunganmu memang luar biasa. Ayo kita bersulang untuk keberuntungan Tianle. Bersulang untuk keberuntungan, bersulang untuk keberuntungan. aku mengundang kalian untuk merayakan, bukan untuk mengejekku. Aku kan lulusan arsitektur. Meskipun belum pernah benar-benar praktik. Tapi setidaknya konsepnya aku paham. Sejak kecil aku sering ikut orang tua ke kantor. Aku juga belajar sedikit-sedikit dari mereka. Sekarang ibuku sakit. Kakekku juga punya harapan besar padaku. Aku tidak bisa lagi menjadi pangeran yang tidak tahu apa-apa. Bukan? Aku kasih tahu ya, proyek Pulau Fantasi ini. Kalian pikir ini mudah? Tapi kalian tidak tahu, berapa malam aku dan timku begadang. Baru bisa memikirkannya. Dan setiap tahapannya, kami sudah evaluasi. Jadi menurutku proyek ini bukan hanya keberuntunganku. Kenapa? Kenapa kalian lihat aku begitu? Aku serius loh. Justru karena kamu terlalu serius, kamu membuatku takut. Sudah besar, sudah dewasa. Apa sudah besar? Aku memang sudah dewasa. Dewasa. Baiklah, mari kita bersulang untuk Duan Tianle yang sudah dewasa. Sekali lagi, Dan juga untuk pulau fantasiku, oke? bersulang, bersulang. Kenapa kedua saudari kalian belum datang? Mereka tidak datang, adikku ada kencan. Kakakku sebagai pemilik toko bunga. Hari ini harus membuat laporan bulanan, jadi tidak bisa datang. Tidak datang? Aku bawa banyak makanan dari restoran barat. Siapa yang akan makan? Ini semua akan terbuang. Turbulent? Apa yang turbulent? Tenang saja, Kuan itu Rakus. Dia akan bertanggung jawab menghabiskan semuanya. Benar. Zhong Kuan, aku kasih tahu ya. Kamu harus makan lebih banyak, kamu terlalu kurus. Waktu aku menggendongmu, kamu terasa ringan. Kapan kamu menggendongnya? Kenapa kamu tidak hati-hati? Apa ini? Seluruh badanmu kena. Dan lengket lagi. Sudah, jangan berantem. Atas ada celana, ganti saja. Cepat, 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 ayo. Celananya basah. Apa ini? Kenapa kamu tidak hati-hati? Aku tidak sengaja. Bagaimana? Semuanya basah. Kamu nggak ada habisnya ya? Gimana aku tahu harus gimana? Ini salahku, oke? Kamu ini sedang minta maaf ya? Kamu ini apa sih? Gimana sih sikapmu ini? Oke, aku yang salah. Mau nggak celanamu aku lepasin? Aku bantu cuci. Nggak perlu. Aku nggak percaya, rumah segede ini nggak ada satu celana pun. Ayo, kita tos. Kapan kamu pernah peluk aku? Itu loh, waktu itu di rumahmu minum sama bapakmu. Kamu tidur di sofa. Waktu kamu bangun, kan di kasur. Kenapa minum sendirian aja? Ayo kita minum bareng. Bersulang. Aku kasih tahu, sebenarnya waktu itu. Bapakmu gak ngomong mau judi, aku bohongin kamu. Hah, Hah? Waktu itu kan kamu gak angkat telepon. Kamu gak angkat telepon, makanya aku terpaksa kayak gitu. aku kan nggak ngomong apa-apa. Kenapa kamu teriak-teriak? Zhong Kuan.
Zhong Kuan, kamu gak marah ya? Zhong Kuan, kamu jadi lembut ya Zhong Kuan. Kamu tahu nggak, kamu kayak gini aku agak nggak biasa. Sekarang kamu beda ya. Kamu kan penerus perusahaan Duan, aku tentu nggak bisa. Kayak dulu lagi ngomong sama kamu. Apa sih penerus perusahaan Duan? Aku ya aku, api yang beda. Duan Tianlei tetaplah Duan Tianlei. Nggak akan berubah. Kalau gitu, kamu sama Ruan Ying gimana? Sudah sampai mana perkembangannya? Sampai. Aku sama bapaknya ada kerja sama di pekerjaan. Menurutmu ini udah termasuk? Oh iya. Kamu sama si itu gimana? Si siapa? Ya si itu. Liun Zheng itu loh. Waktu itu kita makan bareng. Yuing bilang kayaknya dia sangat-sangat perhatian sama kamu. Aku inget-inget lagi kayaknya ya juga. Dan kamu sebelumnya bilang, kamu sekarang punya pacar baru. Jangan-jangan itu Liun Zheng ya? Menurutmu gimana? Menurutku, Kamu harap hubungan kita berkembang sampai sejauh apa? menurutku tentu saja tidak mungkin. Liun Zheng itu orangnya sangat anggun. Dia sangat berwibawa. Mana mungkin dia suka sama kamu? Kalian sama sekali tidak cocok, jangan ngomong sembarangan. Bukan aku yang bilang, kamu yang bilang, mana mungkin aku ngomong sembarangan. Iya. Aku yang nanya kamu. Sudah kuduga. Aku kok bisa nanya pertanyaan seperti ini? Kalian tidak mungkin. Dia tidak mungkin suka sama kamu. Tidak mungkin. Aku gila. Aku minum satu, aku hukuman sendiri. Lanjut, aku isi lagi untukmu. Masih bisa minum? Giliranmu. Semua salah kamu, gimana nih? Samuel Basa Sekarang. Aku bisa bantu kamu cuci. Setelah itu, aku akan setrika kering untukmu, oke? Masih sempat? Tentu saja. Tapi, kamu harus lepas celanamu dulu. Aku lepas celana? Gak apa-apa, kamu lepas aja. Aku akan berbalik. Zhong Kuan, aku kasih tahu ya. Kalau sampai umur 80 tahun kamu belum menikah, aku nikah kamu, oke? Umur 80 tahun aku belum menikah. Kamu nikah aku buat apa? Umur 60 tahun, kalau kamu berani, nikah aku umur 60 tahun. Zhong Kuan, aku kasih tahu. Jadi orang harus rendah hati, tahu nggak? Kamu dari 80 tahun ke 60 tahun. Kamu kurangi 20 tahun, kamu kok nggak biarin aku? Nggak biarin aku nikah kamu sekarang? Oke, aku setuju. Oke. Aku kasih tahu. Aku Duan Pahlawan hari ini senang. Aku kasih kamu hadiah besar. Oke ya? Hari ini aku akan bertunangan denganmu. Bertunangan.
Bertunangan ya? Siapa takut siapa? Ayo. Sekarang aku jadi saksi nikah. Oke, berdiri, jangan bergerak. Jangan bergerak ya. Tuan Duan Tianlei. Apakah kamu bersedia menikahi wanita di sampingmu? Nona Zhongkuan Kuan menjadi istri sahmu? Baik itu penyakit atau penderitaan, selalu berpegangan tangan dengannya. Selamanya bersama. Ya, saya mau. Nona Zhongkuan Kuan. Apakah kamu mau? Tuan Duan Tianlei. Sekarang kamu sedang mengucapkan janji pernikahan, bukan pertunangan. Zhongkuan Kuan, aku bilang kamu jadi pengantin. Kenapa banyak bicara? Aku kasih kamu kesempatan lagi. Apakah kamu mau? Saya mau. Nona Zhongkuan Kuan. Apakah kamu mau? Menikahi Tuan Duan Tianlei yang ada di sampingmu. Menjadi istri sahnya. Selamanya bersamanya seumur hidup. Baik itu penyakit atau kemiskinan. Selalu berpegangan tangan bersamanya. Apa? Saya mau. Mau. Cincin, cincin. Tangan, tangan, tukar cincin. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Suara apa itu? Ada masalah. Mereka jatuh keluar. Ini. Kuan Kuan. Cepat, cepat, cepat. Berikan tanganmu. Ayo, Kalian berdua ngapain lari ke air? bagaimana? Kamu baik-baik saja? Aku tiba-tiba ingat, besok pagi aku ada rapat. Kamu punya kunci villa, kan? Urus sisanya, aku pergi, bye. Tidak apa-apa, cuma jatuh. Ya ampun, basah semua. Tas aku mana? Aku duluan ya. Aku pergi. Kuan Kuan. Kuan Kuan. Kuan Kuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlalu banyak minum. Lupakan mereka, bantu aku cari celana, cepat. Ayo pergi. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Bukankah aku sudah bilang, jangan biarkan dia tahu sedikit pun. Perasaan sebenarnya? Apa yang sedang aku lakukan?
seperti ini telah menyimpang dari jalurnya, menuju ke tempat yang lain. Dan aku tidak menyadarinya. Atau mungkin aku selalu salah paham tentang arah perasaanku sendiri. Tidak mungkin karena satu ciuman ini kita jadi tidak berhubungan lagi. Kuan-kuan, mari kita anggap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Apakah ini cara yang tepat? Bagaimanapun, ini terdengar seperti alasan. Padahal ini jelas sebuah kecelakaan. Kemarin kita semua terlalu banyak minum, di antara teman-teman. Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kalau aku juga merasa tidak ada masalah. Kenapa aku sangat gugup? Jantungku berdebar kencang. Sampai jumpa. Sepertinya kamu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Tenang, aku pasti bisa menyelesaikannya. Aku percaya padamu, tapi sebelum kamu selesai dengan bunga-bunga ini, bagaimana kalau kita makan siang dulu? Baiklah. Rasanya sangat menyenangkan, seolah kita kembali ke resort. Aku dan kepala bagian di atas atap. Makan sushi yang dibuat langsung oleh kepala bagian. Sebenarnya aku juga merindukan masa itu. Mendengar kamu memanggilku kepala bagian, aku merasa sangat akrab. Kalau begitu, mari kita kembali ke masa lalu, ya? Maksudku, kembali seperti saat kita di resort dulu. Kamu masih bosku. Dan aku masih gadis yang bekerja di resort. Di antara kita, masih atasan dan bawahan. Hubungan teman baik. Bisakah kita kembali seperti dulu? Jika daun yang jatuh ini berkata pada pohon,
Aku ingin kembali ke rantingmu. Menurutmu, jika pohon itu setuju, bisakah dia kembali? Meskipun aku juga merindukan masa lalu, tapi waktu terus berjalan. Kita telah melalui begitu banyak. Kita tidak bisa kembali. Jadi banyak hal berada di luar kendali kita. Banyak hal yang sudah berlalu, kita tidak bisa memaksakan. Aku mengerti. Seperti aku dan ayahku. Kita menghabiskan waktu di toko coklat itu. Bagaimanapun kita merindukan masa lalu. Tidak bisa kembali lagi. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Ada banyak hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya, menghabiskan kotak bekal ini. Halo, apakah direktur ada? Direktur sudah pergi makan siang. Sepertinya dia pergi piknik ke taman kecil dekat sini. Piknik. Terima kasih. Piknik, Zhong Kuan Kuan. Terima kasih untuk makan siangnya, lain kali aku yang traktir. Lain kali? Kapan itu? Makan malam hari ini? Aku melihat kamu mengatur beberapa pot bunga itu. Bolak-balik beberapa kali tapi masih belum rapi. Aku pikir mungkin ada kesempatan kita makan malam bersama. Kamu benar, sekarang setiap kali aku berpikir harus kembali mengatur pot-pot bunga itu, aku langsung pusing. Dalam hal ini, aku memang tidak berbakat. Sudah kulihat. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukai pekerjaanmu sekarang. Bukan tidak suka. Hanya saja, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Kurang. Semangat. Maksudku, ketika kamu melakukan pekerjaan ini, tidak seperti saat kamu membuat coklat, ada semangat itu. Benar juga. Sebenarnya, dimanapun aku pergi, aku selalu berharap punya toko coklat sendiri, bisa membuat rasa khasku. Dan setiap jenis coklatnya punya ciri khasku sendiri. Aku juga berharap begitu. Bisa mengatur waktuku sendiri. Tidak harus mengikuti perpindahan tugas. Berpindah-pindah terus. Bosmu itu, kepalanya ada masalah. Kamu mengelola perusahaan dengan baik, dia malah mau memindahkanmu. Memindahkan orang lain ke sini, benar-benar tidak tahu orang ini. Bagaimana bisa jadi bos? Menurutku dia harus mengganti kepalanya sendiri. Ternyata kamu sudah tahu. Jangan kira aku benar-benar dingin dan tidak punya perasaan. Aku menganggapmu sebagai teman, tentu saja aku peduli padamu. Sebelumnya kamu bilang padaku, kamu tiba-tiba ada masalah dan harus kembali ke resort. Tapi tidak bilang apa masalahnya. Aku sendiri yang pergi ke toko untuk mencarimu. Kamu tidak akan marah padaku karena diam-diam mencari tahu privasimu, kan? Tentu saja tidak. Aku senang kamu peduli padaku. Kamu ini kurang ajar juga. Hal besar seperti ini terjadi, kamu tidak memberitahuku. Padahal kamu sangat sedih, tapi tetap berpura-pura. Seperti tidak ada masalah, kamu kuat untuk siapa? Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa sakit. Tidak baik untuk tubuhmu. Padahal di dalam hati sangat sedih. Tapi selalu tersenyum padaku. Aduh. Santai. Orang harus rilekskan emosinya dengan wajar. Waktu di resor, kamu kan bilang begitu padaku. Kalau hati tenggelam, harus berteriak minta tolong.
Untuk apa teman? Aku juga punya bahu yang bisa kamu andalkan. Maksudmu, aku seorang pria dewasa. Mengandalkan bahu seorang gadis kecil? Kamu pikir bahuku terlalu kecil, tidak bisa menahanmu, ya? Ayo, aku juga punya punggung. Kamu bisa bersandar. Kalau kamu benar-benar menganggapku teman, kalau ada hal yang tidak menyenangkan, harus bilang padaku. Walaupun aku tidak bisa membantu banyak, tapi setidaknya aku bisa menghiburmu. Dokumen-dokumen ini bisa diarsipkan. Oh ya, eksekutif. Rekan-rekan sedang mempersiapkan pesta perpisahan untukmu. Kapan sebaiknya kita mengadakannya? Dengan kondisiku sekarang, mungkin tidak cocok untuk mengadakan pesta perpisahan. Tolong sampaikan terima kasih pada semua orang. Halo, eksekutif. Halo. Selama beberapa tahun ini, aku tidak pernah memikirkan urusan pribadiku. Karena aku selalu berpikir, urusan pekerjaan sudah cukup mengisi hidupku. Pekerjaan tidak membuat hidupku lebih berarti. Justru menghabiskan terlalu banyak dariku. Maaf, eksekutif pergi kemana? Dia sudah pulang, sepertinya eksekutif hari ini tidak enak hati. Mungkin karena perintah mutasi sudah keluar. Aku akui, hatiku sudah tidak lagi lembut. Semangat yang pernah ada juga sudah padam satu persatu. Tapi kehadiran Kuan-Kuan membakar kembali api terakhir di hatiku. Kehangatan ini datang tanpa paksaan. Hanya saja ketika mulai menyala, tak bisa menahan diri lagi.
Setelah merasakan kehangatan, siapa yang rela kembali ke titik beku? Kalau bukan karena Kuan-Kuan, aku mungkin tidak akan menyadari yang namanya kebahagiaan. Selalu hanya muncul di samping orang yang kita cintai. Aku ingin melampaui batasan pertemanan. Bisakah kau terima? Maaf Kak Lee. Ternyata hal paling kejam di dunia adalah memberi mimpi indah pada orang yang tak pernah bermimpi, lalu membangunkannya dengan kasar. Bagiku yang tak pernah bermimpi, Kuan-Kuan adalah mimpi indah pertamaku. Barang yang bisa dibawa sudah semua di sini. Tapi yang paling ingin ku bawa namun tak bisa adalah mimpiku yang indah. Kenapa? Gak main lagi? Semelemen mania yugul-yugulan. Pasti ada yang dipikirin. Apa masalah kerja? Tapi nggak mungkin. Urusan kerjamu lancar-lancar aja. Lagi di puncak kesuksesan. Nggak kayak aku di restoran. Magang 2 tahun. Kapan bisa naik panggung? Kalau nggak suka ya berhenti aja. Damn. Hidupku aku yang tentuin. Ini mimpiku, cita-citaku. Siapa yang biasa kasih sasaranku? Siapa? Kamu kan? Bercanda. Tapi kamu tetap ada beban. Pasti karena Ruan Ying lagi. Kan? Sudah kubilang bukan karena dia. Kalau bukan dia terus siapa? Ada cewek cantik lain di sampingmu? Ngawur. Mana ada banyak cewek cantik di sekitarku. Ya udah kalau gitu. Berarti Ruan Ying kan? Aku Kiao Heng sudah lama berkecimpung di dunia percintaan. Banyak cewek cantik yang suka sama aku kan? TAPI. Aku sama sekali nggak suka mereka. Akhir-akhir ini, aku beneran suka sama seseorang. Tahu kenapa? Karena dia rela menyetrika celanaku. Tunggu sebentar, celananya panas. Apa yang dia lakukan untukmu? Mengecelana? Bukan itu. Ini tidak ada hubungannya dengan celana, jelaskan dengan jelas. Menikahi istri, kamu harus menikahi kebajikan. Menjerti? Kamu sudah melakukan begitu banyak untuk Ruan Ying. Apa yang dia lakukan untukmu? Orang yang paling banyak melakukan untukku. Bukankah itu Kuan-Kuan? Hai, Ying. aku dengar. Surat keputusan mutasi sudah keluar. Semuanya sudah pasti. Sebelum kamu mengatakan kata-kata yang tidak rela, aku ingin berterima kasih padamu. Kamu adalah rekan kerja yang baik. Dan juga teman yang sangat perhatian. Singkatnya, kita bekerja sama dengan baik.
Terima kasih. Sayangnya, untuk perhatianku, kamu masih tidak bisa menunjukkan senyum tulus. Mungkin aku sudah tua. Sepertinya aku tidak memiliki keberanian seperti dulu untuk berjuang tanpa memikirkan apapun. Aku merasa kamu hanya membutuhkan seorang sahabat yang menemani petualanganmu. Mungkin begitu. Seperti yang kamu katakan. Misalnya aku. Aku bersedia menemani petualanganmu. Aku bersedia menemani kamu kembali ke Amerika untuk bekerja. Asalkan bersamamu. Karena dunia dua orang selalu lebih luas daripada satu orang. Ewing. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. TAPI. Aku tetap harus menolakmu. Kamu seharusnya mengerti. Kita sebagai pion yang sudah menyeberang, harus bertarung sendirian. Kita semua sama. Setelah menyeberang, tidak ada lagi teman. Kakak Yunseng, di hatimu sudah ada seseorang. Tapi bukan aku. Mengapa kamu tidak langsung memberitahuku bahwa posisi di hatimu bukan milikku? Atau apakah di matamu hanya ada Kuan-Kuan? Sebenarnya aku sudah melihatnya siang tadi. Kalian di bawah pohon besar di taman. Seperti sebelumnya, terus meneleponnya. Selalu peduli padanya setiap saat. Aku tahu semuanya. Apakah aku tidak bisa mengalahkan Song Kuan-Kuan? Meskipun aku dan Kuan-Kuan bukan pasangan, tapi bagiku, dia memang benar-benar unik. Mungkin inilah yang disebut perasaan suka pada seseorang. Kalau begitu, apakah kamu adalah yang unik bagiku? Maaf. Kenapa? Aku sudah berbicara sendiri di sini lama sekali. Kamu malah diam saja, kamu. Sangat ingin tahu. Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya saja siang ini. Ketika aku mencari Kuan-Kuan, aku melihatnya bersama Liun Zheng berdua. Mereka terlihat cukup akur. Ya, seperti itu. Tidak ada yang lain. Apakah ada yang lain? Aku tidak tahu, yang pasti. Aku tidak ingin menjadi penonton, jadi aku pergi duluan dengan mobil. Berarti kamu sudah suka pada Song Kuan-Kuan. Sudah kubilang, drama ini tidak boleh dianggap serius, ini cuma pura-pura. Jangan ngomong sembarangan, kenapa? Bagaimana mungkin aku suka pada Song Kuan-Kuan? Lalu apa yang kamu lakukan ini? Aku seharusnya hanya marah pada Liun Zheng. Itu semakin tidak benar, kamu marah pada Liun Zheng. Kamu harus bersama Ruan Yuing. Kenapa kamu marah padanya? Kamu malah bersama Zhong Kuan-Kuan. Kamu pasti sudah suka pada Zhong Kuan-Kuan. Katakan saja, sejak kapan? Kuan-Kuan. Kecilkan suara, ayahku. Apa yang terjadi? Itu hari kita makan barbeque. Lalu kami berdua mabuk. Sudahlah. Sebenarnya, kenapa aku harus begitu terkejut? Kalian berdua memang mantan pacar.
Pasti bukan pertama kalinya kalian berciuman, kan? Kami berdua tidak. Jangan menjelaskan, yang pasti kalian berdua. Cara queer bersama, Ken? Aku berpikir, satu orang jatuh ke kolam renang. Masih mungkin. Bagaimana bisa dua orang jatuh bersama? Oke, tapi seperti kalian yang sudah putus. Sebenarnya tidak seharusnya minum-minum bersama. Tidak heran hal seperti ini bisa terjadi. Untungnya hanya ciuman, lain kali jangan diulangi lagi. Baik, sekarang penjelasannya sudah selesai. Apakah kamu bisa lega? Masalahnya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena kami berdua. Sebenarnya itu ciuman pertama kami. Ah, tidak mungkin, kalian sebelumnya.